firman Tuhan di pertama dengan ayat yang ke-9. Saya minta volunteer, ada siapa saja mau membacakan, mohon membaca berganti-gantian satu-satu ayat. Silakan hidupkan mic, membaca satu ayat, yang lain bisa membacakan. Saya ada tampilkan di layar, silakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi volunteer untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, pada waktu kemarin, minggu kemarin Jumat ya, kemarin saya diundang khotbah di perusahaannya tempat di mana Pak Haris bekerja dengan Pak Hendra. Nah, ketika itu ada yang bersaksi yang mengatakan bahwa ada seorang hamba Tuhan tahun 2024 itu beberapa hari dia berkhotbah dengan semangat, kemudian dia menyampaikan apa rencananya, tetapi tiba-tiba tanggal 31 malam itu jatuh dan pergi selama-lamanya. Kemudian ada juga yang tanggal 31 malam itu sakit berat, tidak bisa bangun dan keluar darah dari hidungnya. Sampai dia berkata, apakah saya bisa melewati tahun 2025 dengan baik atau tidak, 2024 dengan baik? Apakah saya akan masuk ke tahun 2025? Ya, dan banyak cerita yang lain yang menjelaskan orang-orang hanya sampai di pintu belakang 2024. Mau masuk di pintu depan sudah tertahan. Ya. Nah, tanggal 7 kita lihat awal tahun, tanggal 1, tanggal 2, orang-orang di California, Los Angeles, ada yang menghina Tuhan, ada yang banyak aneh-aneh, ya. Tanggal 7 kemudian terjadi kebakaran hebat, 300.000 orang diungsikan. Bapak Ibu bayangkan ya, satu kota itu diungsikan. Dan saya baru mendapat laporan dari pendeta yang melayani di sana, orang Biak, Bapak Pendeta Arwakon. Dia mengatakan bahwa rumah-rumah yang terbakar itu ternyata rumah-rumahnya artis. Rumah-rumah orang kaya yang di atas 1 juta dolar. Nah, mereka kadang agak jauh, jadi mereka lebih aman. Nah, akhirnya saya melihat satu kesimpulan, ya. Orang-orang yang bencana alam itu tetap terjadi sesuai dengan natur alam ini ya. Gempa bumi, banjir, kebakaran karena angin yang kuat, kemudian kemarau yang panjang, jadi rumput bergesekan saja langsung terbakar. Tetapi karena orang-orang di situ menolak percaya Tuhan, saya ada posting di Facebook itu, mereka melakukan pawai dan mengatakan, biarkan Tuhan tetap ada di luar, jangan masuk ke dalam California ini, ya, di dalam Los Angeles. Itu, dan bahkan tanggal 3 ada yang bernubuat Tuhan akan menurunkan apinya ke kota ini. Bertobat, jangan dikira Tuhan tidak melihat apa yang kamu lakukan di sini, ya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Artinya tidak ada anugerah, tidak ada mujizat, tidak ada pembelaan dari Tuhan. Seperti Tuhan biarkan saja. Saya akan lihat di gambar-gambar, coba lihat dari mereka shooting dari drone itu ya. Jarak antara satu jalan dengan jalan itu lebar. Seharusnya tidak terbakar yang sebelah-sebelahnya, tapi kok bisa terjadi kebakaran? Dan ketika kita lihat kronologinya, rupanya angin yang bertiup kencang itu membawa bara api sehingga itu membakar di sekitarnya. Dan menurut mereka itu tidak bisa ditahan. Jadi yang hutan-hutan di sekeliling sampai di gunungnya Hollywood, di belakang, di rumah-rumahnya artis itu juga ikut terbakar. Jadi tidak ada mujizat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Seandainya mereka percaya kepada Tuhan, rata-rata kebanyakan ya, mungkin ada sesuatu yang Tuhan buat. Tetapi ada beberapa rumah yang tidak terbakar. Menurut mereka itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada seorang oma yang berdoa,
dan rumahnya tidak terbakar, padahal sekelilingnya ada penyertaan, ada kuasa Tuhan bekerja bagi orang-orang, 1-2 orang. Tapi hampir 99% itu terbakar. Bapak Ibu bisa lihat ini misteri, ya. Dan kita hari ini mengadakan ibadah pembukaan. Firman Tuhan yang diingatkan yaitu dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 tadi kita sudah baca. Saya tampilkan slide-nya ya. Dan ini merupakan satu konfirmasi bagi kita semua bahwa apa sih yang Tuhan mau untuk tahun 2025 ini bagi kita pribadi dan juga pelayanan, ya. Merupakan konfirmasi terhadap apa? Terhadap janji-janjinya. Biasanya konfirmasi itu merupakan suatu penguatan, persetujuan terhadap sesuatu yang kita sudah deal, yang kita sudah janji, maka dibuatlah konfirmasi. Kalau kita baca, ya, sejarahnya sebelum mereka bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan itu, dari semua kurang lebih 1.200.000 orang, itu hanya Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Hanya 2 orang, Bapak Ibu. Ya, artinya yang alumni dari Mesir. Alumni dari Mesir itu hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Sisanya itu semua mati dalam perjalanan di padang gurun. Bahkan di Gunung Sinai, dia melihat ke tanah Kanaan. Dia tidak masuk. Tuhan bilang, "You tidak boleh masuk karena ada dosa yang dia buat." Hanya Yosua dan Kaleb yang tersisa, alumni dari Mesir. Kenapa? Karena hanya 2 orang ini yang percaya janji Tuhan. Jadi ketika mereka melakukan pengintaian di masuk ke, jadi saya sudah lihat tempatnya itu ya. Mereka menyeberang Sungai Yordan itu, masuk dari dataran masuk dari sebelah Sungai Efrat besar itu, mereka menyeberang masuk Yordan, baru masuk ke Yeriko. Kan mereka melakukan pengamatan, katanya ada orang enak di situ, ada raksasa, suku enak namanya, tapi itu raksasa-raksasa, tidak mungkin kita pasti kalah. Karena ini tanah Kanaan, ini tanah yang penuh dengan kerajaan-kerajaan, suku-suku bangsa yang jahat, yang paling jahat pada saat itu. Tidak ada orang yang bisa menang lawan mereka. Tetapi waktu Yosua dan Kaleb mengintai, dia katakan, tidak, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tapi yang lainnya mengeluh, mengutuk, dan tidak percaya. Akhirnya hanya mereka 2 yang diizinkan Tuhan masuk, alumni dari Mesir. Ya, yang lainnya tuh yang masuk adalah orang-orang yang lahir dalam perjalanan. Jadi selama 40 tahun itu kan ada yang lahir di padang pasir perjalanan itu. Nah, mereka itu yang diizinkan masuk, sisanya tidak. Mengapa? Karena mereka setia. Kuncinya saya lihat tuh Yosua dan Kaleb itu setia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kesetiaan itu tidak sia-sia. Ingat ini baik-baik. Tidak ada yang setia dan sia-sia. Kita setia berdoa, kita setia melakukan pelayanan walaupun hanya berapa 30 terakhir tuh bisa sampai 40 orang lewat Zoom. Doa itu 10, 12, kadang-kadang 16, pernah juga 4, 5 orang. Tapi yang namanya setia, tidak ada yang sia-sia. Ya, sehingga Tuhan membawa kita dari satu masa ke masa yang berikutnya. Satu hari yang berikutnya. Ya. Dan ini memotivasi kita dalam memasuki tahun 2025 ini untuk lebih setia. Karena kesetiaan itu dihargai Tuhan dan tidak sia-sia. Contohnya tadi ya, Kaleb dan Yosua. Mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Bahkan Musa pun tidak. Karena mereka setia terhadap iman mereka percaya kepada Tuhan dan juga terhadap apa yang Tuhan minta. Nah, tadi kita baca di ayat yang kedua. Tuhan katakan begini, engkau harus menyeberang Sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Tidak ada option bilang begini, silakan pilih mau masuk atau tidak, itu urusanmu, itu pilihanmu. Tidak ada Bapak Ibu. Itu merupakan perintah. Pergilah, masukilah, seberangilah Yordan, masukilah tanah Kanaan.
Bayangkan itu. Ya. Kenapa Tuhan perintahkan? Itu artinya Tuhan mau dia masuk. Saya pelajari kenapa Tuhan bilang saja begini, Yosua, you mau masuk atau tidak itu you punya pilihan. Tapi Tuhan bilang ini, kau harus menyeberang dan masuk tanah Kanaan. Rupanya saya baru pahami bahwa memang tempat itu sudah dijanjikan oleh Musa. Sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa. Dan itu harus dimasuki dan harus diduduki, harus diambil. Ya, karena itu sudah diberikan kepada Abraham bahwa keturunanmu akan memiliki ini, kemudian diperkuat kepada Musa. Jadi Yosua ini ceritanya dia hanya mendapat konfirmasi dari Tuhan, silakan ambil, silakan duduki. Ya, kenapa? Karena ada kehendak Tuhan di situ. Ya, seberangilah Sungai Yordan. Nah, kalau kita bilang di dalam pembacaan ini untuk kita, seberangilah Sungai Yordan itu artinya apa? Itu pintu. 31 Desember itu dari 2024 kita harus masuk ke 2020. Ada rencana Tuhan. Tadi Bu Esther kasih kesaksian luar biasa. Saya yakin ada sesuatu yang Tuhan mau buat lewat saya. Jadi kita semua ini Tuhan bawa masuk ke tahun 2025 karena ada kehendak Tuhan di tahun ini yang akan kita terima, yang akan kita ambil itu, yang sudah disediakan oleh Tuhan. Karena janji-janjinya dalam firman Tuhan yang sudah disampaikan ribuan tahun lamanya. Ada rencananya yang mau digenapi. Saya waktu lihat itu saya tidak sangka, ternyata 16 kali pertemuan seminar. Hampir 1 bulan 1 kali. Kemudian doa itu 40 kali Bapak Ibu. Dari Januari ya, itu saya belum hitung yang dari tahun 2020. Plan ini kan mulai tahun 2020. Tetapi baru mulai yang hanya 2024 itu 40 kali pertemuan doa. Berarti ada 56 kali kita ketemu dalam Zoom ini. Ya. Dan setelah dihitung itu ada sekitar 700 lebih frekuensi orang hadir. Masuk keluar. Ya. Dan ada banyak kalau kita dengar tanggapan-tanggapan, misalnya waktu kita seminar kitab Wahyu, membahas kitab Wahyu itu 10 kali pertemuan Tuhan hanya untuk membahas kitab Wahyu. Itu mereka berikan komentar, terima kasih, ini harus dibuat lebih besar, diberkati ya. Bukan karena saya tetapi karena tim dan juga karena Tuhan yang mengizinkan. Nah, apa sebenarnya yang menjadi janji Tuhan? Ya, ada 3 poin yang saya catat. Pertama, itu adalah bicara tentang kepemilikan Bapak Ibu. Ini janji Tuhan di tahun 2025. Ketika Yosua mendengar itu, Tuhan katakan kepada dia, ya, pergilah, itu sudah menjadi milikmu. Itu sudah diberikan kepada Musa, sudah menjadi milik mereka, tinggal ambil saja. Memang cara mengambilnya itu, mereka harus berusaha, harus berjuang melawan suku-suku yang sudah ada di situ, yang menyembah berhala, suku-suku yang percaya kepada dewa-dewa, dan lain sebagainya. Sehingga mereka harus berperang melawan suku-suku itu. Ya, dan janji Tuhan yang kedua adalah kemenangan. Bapak Ibu, saya mau yang ketiga itu ada janji penyertaan. Tuhan itu berikan perintah, berikan janji kepada Yosua, padahal Yosua itu hebat. Di mana kehebatannya? Dia adalah jenderalnya, pemimpin perang di lapangan. Sudah baca ya? Saya kira kita semua sudah baca ya, Alkitab tentang Yosua. Ya. Waktu Musa diangkat tangan, mereka melawan bangsa Filistin itu. Kalau angkat tangan, Yosua di lapangan menang. Kalau turun tangan, dia kalah. Makanya Kaleb dan Hur itu menopang tangannya Musa. Dan pada saat itu, saking luar biasanya peperangan itu, Tuhan menghentikan matahari. Coba cek di internet. Ada tidak waktu yang terhilang dari perjalanan perputaran dunia ini? Ternyata ada. Ada yang terhilang. Dan itu tercatat secara akademis, secara ilmu pengetahuan. Untuk mengkonfirmasi bahwa yang terjadi di Yosua itu benar adanya.
Itu Tuhan pakai dia dengan Musa itu untuk menghentikan matahari, luar biasa ya. Tapi Tuhan waktu dia kasih janji, dia tidak bilang begini, kamu sudah berpengalaman perang, kamu sudah hebat, kamu punya keterampilan, pakai itu, enggak. Tuhan pakai firman, nanti kita lihat apa perintahnya. Tapi ada 3 janji, pertama kepemilikan, yang kedua kemenangan, dan ada penyertaan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih ya, kita memasuki 2025 nih, ada berkat yang sudah diberikan, tinggal diambil saja. Saya tidak tahu itu berkat dalam bentuk apa, tetapi dalam tim ini ya ada progres yang akan baik yang Tuhan akan kerjakan. Bapak Ibu secara pribadi, keluarga, dan juga tim di gereja atau dimanapun, yakini ini ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, tinggal kita ambil. Tapi kita harus berjuang, harus berusaha, membuat perencanaan, melakukan yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena atas dasar perintah, masuk, ambillah, rebutlah. Amin. Ya. Tapi waktu ketika kita berusaha, itu ada janji kemenangan, tidak ada kekalahan. Menang terhadap apa? Menang terhadap kuasa-kuasa yang mengganggu, terhadap apapun yang membuat kita gagal dan tidak bisa mengambil bagian yang Tuhan sudah berikan. Jadi ada janji kemenangan, kemenangan yang mutlak. Ya, kita nanti ada membuat banyak rencana untuk dikerjakan. Dan saya pegang janji Tuhan ini. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya. Ya, supaya lebih banyak orang dilayani. Tapi juga dalam perjalanan untuk sepanjang tahun 2025, 2026 dan seterusnya itu ada penyertaan Tuhan. Saya menemukan satu kalimat yang luar biasa. Adakah yang lebih indah? Adakah yang lebih baik selain dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu bayangkan kalau kita jalan sendiri. Ya. Coba bayangkan itu. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, itulah yang terjadi di Los Angeles. Kebakaran yang begitu hebat. Banyak rumah, bukan banyak, 99% rumah terbakar. Orang-orang kaya itu, ada yang bilang begini, harta itu hanya sementara, rumah itu hanya sementara, mobil yang mewah itu hanya sementara. Yang kekal selama-lamanya hanya Tuhan saja. Amin. Ya. Mereka punya sistem yang bagaimanapun, kalau tidak ada campur tangan Tuhan, kehabisan air. Bahkan ada yang aneh, air itu digunakan menjadi privat, digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu apa namanya? Pemadam kebakaran itu. Rupanya sudah ada orang tertentu yang memegang itu lisensinya dan hanya digunakan kalau dia butuh. Padahal itu untuk satu kota. Ya, kita bisa belajar dari situasi bangsa dan negara yang lain. Yang ketiga itu penyertaan. Adakah penyerta yang lebih penting? Bayangkan kalau Tuhan tidak menyertai kita, Bapak Ibu. Ya. Tapi ada beberapa perintah yang perlu diperhatikan dalam menjalani. Ya, di dalam bahasa aslinya, kalau kita bilang jadilah kuat, apa itu? Tadi yang kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu hazak we emas. Diterjemahkan oleh NASB itu be strong and courage. Be strong, jadilah kuat. Ya, dan berani. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Indonesia menambah ada kata hati di situ. Dalam bahasa aslinya tidak ada. Tapi be strong, jadilah kuat dalam fisik, dalam iman, dalam mental, dalam segala sesuatu, dan jadilah berani. Ya, memang Yosua pasti takut. Karena ini orang-orang kuat, orang-orang jahat, dan mereka hanya punya pengalaman perang di padang gurun. Mereka juga baru saja keluar dari Mesir, dijajah, diperbudak. Mereka tidak punya pengalaman apa-apa, Bapak Ibu. Ya, tetapi mereka harus melawan suku bangsa yang begitu kuat. Semua orang takut pada saat itu. Tetapi Tuhan katakan begini, be strong and courage. Ya, di bagian terakhir dia bilang jangan kecut dan tawa khawatir. Ya, jangan takut. Dikatakan begitu. Ya. Be strong. Dan yang kedua, ini yang tadi saya harus singgung sedikit. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Apa tujuannya? Supaya bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Saya bilang, oh Yosua, kamu kan sudah punya pengalaman, kamu kan hebat, kamu sudah mendengar hukum Taurat di padang gurun.
ya, kamu pintar. Enggak. Tuhan bilang, renungkan firman siang dan malam. Itu menjadi bekal untuk memasuki tanah Kanaan, untuk merebut 3 poin besar tadi itu. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya dalam perjalanan pelayanan kita dan juga dalam perjalanan kehidupan kita, yang menjadi senter, yang menjadi kompas, yang menjadi sumber kekuatan adalah firman. Dan itu siang dan malam. Kalau di Alkitab kan tidak ada pagi, siang, malam, sore, tidak ada ya. Pada waktu terang, siang, dan pada waktu gelap, malam. Jadi kalau bisa, pagi waktu saat terang kita baca Alkitab, dan malam kita baca Alkitab. Ada program yang bisa disengaja. Tadi kan kemarin kita ada minta supaya ada penulis renungan. Kalau bisa itu. Jadi ada renungan dibaca pagi, ada renungan ditulis malam supaya kita dalam grup itu terjaga. Ada pagi dan malam, dan itu menjadi makanan bagi tubuh rohani. Yang kedua, janganlah menyimpang dari kebenaran, karena kita sudah baca firman, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan menyimpang dari kebenaran, jangan menyimpang dari firman, jangan menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Mengapa? Supaya beruntung dan berhasil. Bayangkan, janji keberhasilan itu bukan dari kekuatan, dari pengalaman, tapi dari kebenaran, Bapak Ibu, dari janji-janji Tuhan. Yang ketiga, jangan kecut dan jangan tawar hati, karena Tuhan menyertai. Ya, kadang-kadang sering ya, ini orang datang, pelayanan ini bagaimana, apalagi kalau sudah pelayanan di onsite, kita butuh banyak sesuatu yang lebih mujizat dan lebih besar. Nah, ternyata semua itu dikembalikan kepada Tuhan. Pertama, jadi kuat dan berani untuk menjalani tahun 2025 ini. Ada banyak analisa-analisa ekonomi tentang ekonomi yang akan memburuk, itu analisa-analisa ya. Virus sekarang, dengar Cina sudah kasih pengumuman, dan Menteri Kesehatan juga sudah kasih pengumuman, virus ternyata itu virus lama yang sama seperti HIV, yang sama seperti COVID. Mulai muncul, Cina sudah mulai orang masuk keluar rumah sakit dan sudah muncul di Indonesia. Jakarta ini masih belum terlalu kelihatan. Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu, karena Dia adalah El Olam, Allah yang kekal, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dia tahu apa yang terjadi di depan. Yang kedua, firman Tuhan harus menjadi kompas, harus menjadi standar dasar dalam tindak kita dalam melangkah. Baru ada keberhasilan. Ya, Matius 18, 19-20 itu menjadi dasar dari persekutuan doa, ibadah-ibadah kita. Kenapa? Kita klaim janji Tuhan. Jika 2 atau 3 orang berkumpul, Dia jawab, Dia kabulkan ya, bukan hanya dengar. Saya sering bertanya ini ulang-ulang. Apa bedanya dengar dengan menjawab? Dengar belum tentu dijawab. Ya. Apa bedanya dijawab dengan dikabulkan? Dijawab belum tentu dikabulkan. Dikabulkan itu diberi berdasarkan permintaan. Wah, itu kalau kita klaim benar-benar, kita yakin, kita menikmati janji-janji Tuhan. Yang terakhir, jangan kecut dan tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Bapak Ibu tahu waktu akhir-akhir dari tahun 2024 kan biasanya kita dengar khotbah Natal itu biasanya apa? Immanuel. Ya. Tuhan akan menamakan Dia Immanuel. Bapak Ibu tahu? Karena dibilang sama Maria kepada Yusuf, Engkau akan menamakan Dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, Yesus dalam bahasa Ibrani itu apa? Ada yang tahu? Yesus dalam bahasa Ibrani itu Yosua. Nah, kalau kita terjemahkan itu Yosua itu. Ya. Jadi Tuhan mengatakan begini, Yesus itu adalah merupakan suatu simbol penyertaan Tuhan bagi kita. Jadi Immanuel itu tidak digenapi kepada semua orang. Immanuel itu hanya digenapi bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Allah pencipta langit dan bumi ini akan menyertai siapapun yang percaya kepada Dia. Mengapa? Karena Dia artinya Allah menyertai kita. Jadi Immanuel itu melekat di dalam hati, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ada penyertaan Tuhan. Tadi itu janji yang ketiga.
Bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan? Ketika kita memiliki Yesus, ada penyertaan Tuhan. Adakah yang lebih penting daripada penyertaan Tuhan? Ya, adakah yang lebih menguatkan dari penyertaan Tuhan? Tidak ada. Bagaimana supaya Tuhan menyertai kita? Bapak Ibu, memang dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Supaya kita tidak kecut dan tawar hati, ketika kita tahu bahwa Yesus sudah dalam hidup kita, maka Immanuel itu digenapi. Ya. Jadi penggenapan kata Immanuel itu sudah terjadi duluan kepada Yosua 3000 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi sekarang itu digenapi dalam kehidupan kita ketika Yosua itu ada dalam hati dan pikiran kita. Amin. Bapak Ibu, konfirmasi seperti apa yang dibutuhkan oleh kita ya? Bapak Ibu butuh konfirmasi apa? Tadi ada kesaksian, silakan ya, berdoa, dan tadi itu siang dan malam, pagi dan petang kita membaca Alkitab dan akan ada konfirmasi dari Tuhan. Ya, konfirmasi seperti apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan dari Tuhan untuk menjalani 2025 ini? Nanti ada resolusi. Nah, dari resolusi itulah setiap orang silakan menyampaikan selama beberapa menit, baru akan ada konfirmasi lewat pembacaan firman Tuhan. Tetapi yang saya sampaikan ini konfirmasi 3 janji itu adalah untuk kita tim. Ya. Janji penyertaan itu Tuhan konfirmasi, ada janji kepemilikan ya, dan ada janji kemenangan. Kita klaim sama-sama sebagai setim untuk melayani dan juga bisa diimplementasikan dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala dan berdoa.